Assalamualaikum. Masih semangat guys? Harus tetap semangat guys. Ayo sehat. Kesehatan itu investasi yang sangat berharga untuk masa depan kita. Kesehatan itu baru bisa dihargain setelah kita sakit, karena sakit itu mahal ya guys. Bagaimana nggak mahal? Dan kenapa disebut mahal? Contohnya gini guys, ketika lu ngerasa kepala lu sakit, pusing gitu ya, mau nggak mau lu harus keluarin biaya untuk beli obat sakit kepala. Walaupun lu punya duit untuk ngeluarin biaya itu, tetap aja mahal karena harus ada biaya yang dikeluarkan. Jadi kita berusaha jangan sampai sakit. Sepanjang tahun 2020 yang jadi trending topik adalah coronavirus disease 19 atau virus corona. Kalau bicara masalah dampak, itu banyak banget dampaknya yang terjadi akibat virus corona ini. Tapi bukan hanya dampak negatif, dampak positifnya juga ada. Jadi jangan melihat sebelah mata dari satu musibah yang Allah titipkan kepada bumi ini. Pandemi COVID ini melanda seantero jagat raya, seantero dunia. Usaha dan upaya sudah dilakukan seluruh pemerintah di penjuru dunia. Sampai timbul tagar di rumah aja. Untuk apa? Lockdown. Membatasi penyebaran virus corona ini guys. Intinya juga virus ini tidak akan menyebar kalau kita ikut aturan pemerintah setempat untuk lockdown mandiri. Dan timbul juga pesan dari ibu, selalu ingat 3M, memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir selama 20 detik, itu bisa membunuh kuman atau membunuh virus, dan menjaga jarak minimal 1 meter, juga harus menjauhi kerumunan. Ini sebutnya social distancing dan physical distancing. Kalau bicara masalah dampak negatif ataupun kerugian yang melanda dunia saat ini, banyak ya guys. Mungkin termasuk kalian juga terkena dampaknya. Mulai dari pengurangan karyawan, pengurangan jam kantor, ya enggak, sampai terjadi korban papar corona, sakit dan meninggal. Itu juga sudah lumayan banyak di seluruh dunia ini. Kalau ditotalin jumlahnya, lu bisa lihat statistiknya di TV. Itu ngomongin dampak yang negatif yang terjadi akibat coronavirus disease ini sepanjang tahun 2020, bahkan sampai 2021 pun belum hengkang juga dari muka bumi ini. Kebiasaan-kebiasaan yang tadinya normal menjadi tidak normal. Kerja yang tadinya di kantor, bahkan terakhir sebagian 70% harus dikerjakan di rumah. Ya memang jadi nggak wajar ya guys, jadi nggak simple ya guys, jadi nggak biasa gitu ya. Tapi ya lama-lama kebiasaan juga ya, work from home, school from home, karena itu tadi pemerintah mengantisipasi penyebaran yang lebih luas dan meminimalisir korban yang jatuh lebih banyak akibat
coronavirus disease ini guys. Jadi kalau orang biasa kerja di kantor, tiba meeting hanya sebentar atau hanya membicarakan yang kecil itu harus mesti setting dulu Google Meet-nya, mesti setting Zoom meeting-nya juga. Ya karena memang harus seperti itu, sekali lagi mencegah penyebaran coronavirus ini lebih luas lagi. Ayo taatin aturan pemerintah guys. Nah, kita bicara sekarang masalah hikmah yang bisa kita ambil dari adanya coronavirus disease 19 ini atau COVID-19 ini. Positive thinking ya guys, setiap apapun yang Allah titipkan di muka bumi ini pasti ada hikmah. Jangan cuma bisanya gara-gara corona nih, bukan itu, jangan pernah menyalahkan corona. Corona itu tentaranya Allah ya guys. Bayangin ya guys, corona dititipkan itu punya hikmah. Yang pertama nih guys, contoh dari dalam keluarga ya, ibu dan ayah kerja, quality time buat family itu paling weekend, seminggu sekali. Nah, dengan adanya corona ini, bayangin seorang ibu, seorang ayah langsung bisa memantau aktivitas belajarnya anak-anak, daring ya disebutannya gitu ya, langsung bisa memantau ibadahnya anak-anak, atau sebagai ayah bisa mimpin langsung ibadah keluarga. Itu hikmah yang paling besar, dan itu nggak ada nilai bandingannya di dunia ini. Itulah quality time yang sesungguhnya. Seorang ayah itu bisa jadi imam untuk keluarganya ketika bekerja di rumah. Jadi jangan lo ambil negatifnya saja gitu ya. Nah, yang lanjut nih guys ya, ketika virus corona ini menimpa dunia, memang banyak guys penambahan pengangguran gitu ya, jobless. Tapi juga banyak lahan pekerjaan yang dibuka. Contoh ya guys, yang tadinya orang nggak punya usaha untuk masker, tuh bayangin deh guys, kalau lo di pinggir jalan tuh tukang sarung tangan, tukang masker, boro-boro itu guys, ada yang mau beli. Tapi begitu kalau titipan COVID-19 ini, ya tukang sarung tangan alhamdulillah laris, tukang masker juga macam-macam bentuknya. Sampai yang tadinya hand sanitizer itu guys, lambung tinggi harganya. Hand sanitizer itu dipakai untuk apa sih awalnya? Itu sepi-sepi aja. Itulah hikmah yang bisa diambil ya guys. Hand sanitizer itu bikin pabrik itu berpikir lagi, orang jadi berpikir positif untuk menangkal COVID-19 ini. Gitu loh ya guys, ya nggak? Tetap guys, selalu ingat pesan ibu. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir selama 20 detik. Kalau keluar rumah itu pakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, physical distancing ya guys. Nah, kita kembali lagi hikmah yang kita dapat ya guys. Kebanyakan para karun itu sekarang work from home, kerja di rumah. Kerja di rumah itu bukan lo nggak bisa jadi kreatif. Jadi contoh gue sendiri ya, beberapa belakangan ini gue kebanyakan di rumah. Alhamdulillah bisa menjadi konten kreator. Nah itu kan hikmah. Ide atau ilham itu selalu muncul ketika kita mulai aktivitas yang positif. Yang penting prinsipnya mulai aja dulu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga diri sendiri, dan mulai sekarang. Jadi gak ada istilah lu nyalahin tuh coronavirus, itu sudah titipan Allah. Kapan mau diangkat itu haknya Allah. Karena tugasnya COVID-19 itu membersihkan muka bumi ini dari mungkin segala macam kekurang-baikan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Nah ya guys, itu aja yang bisa gue bagikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan pernah melihat sesuatu hal dari sebelah mata yang tidak enaknya saja. Tapi tentu semua yang Allah titipkan ada hikmahnya. Untuk kita lebih maju, untuk kita lebih sehat, untuk kita lebih sukses. Tetap jaga kesehatan, sisihkan waktu untuk berolahraga, optimalkan quality time dengan keluarga. Dan selalu ingat pesan ibu, ini nih yang harus kita inget terus, kita ulang-ulang terus. Jangan namanya ibu itu nggak pernah macam-macam untuk menjadikan yang terbaik untuk kita semua.
3M. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir selama 20 detik. Kalau 20 hari kelamaan, ya kan guys? Terus memakai masker jika keluar rumah ataupun sedang flu demam, pakai masker biar nggak nularin orang. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Physical distancing, social distancing. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga bumi kita ini sehat kembali. Semoga penduduk seluruh dunia kembali normal. Semoga rezeki yang Allah titipkan kepada kita lebih berlimpah. Semoga kreativitas kita lebih hebat lagi. Salam ketiga. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.